Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Ya, tema kita kali ini Scorpio adalah waspadalah orang ini berbahaya untukmu. Kira-kira bagaimana dan berbahaya apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu ya. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Scorpio. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi Scorpio. Scorpio, Scorpio. 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 Oke, di sini ada Temperance. Wow. Di sini orang yang seperti malaikat, baik, beriman, rajin ibadah, ya. Padahal ujung-ujungnya selesai ibadah, cerita-cerita orang, cerita-cerita kebaikan, cerita-cerita keburukan orang. Hanya dia yang merasa diri paling benar, paling baik, ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang begini, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang tidak pantas untukmu, di mana dia kelihatan baik, kelihatan beriman, padahal dia menceritakan kekurangan orang, menceritakan aib orang. Padahal seharusnya dia melindungi, ya, ataupun tidak usah ikut campur. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih orang-orang ya membungkus dalam religi ya, dalam agama. Ada banyak, bahkan mungkin sahabatmu sendiri atau bahkan pasanganmu. Kamu bisa menyesuaikan, dan saya disclaimer dulu, bukan berarti saya suruh kamu berpisah atau apapun dengan pasangan. No, itu keputusanmu. Saya cuma bicara di sini tentang kesehatan mentalmu. Kalau kamu masih kuat silahkan bersama, kalau tidak carilah tempatmu di mana orang-orang yang sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan jiwamu. Ya, ini semua kembali lagi ke keputusanmu, bukan dari saya. Ya, saya cuma bicara tentang kesehatan mental dari kalian Scorpio, ya. Jadi berpikir bijak ya. Di sini bukan menebar kebencian, menebar sakit hati, no. Saya di sini mau memberikan perlindungan untuk dirimu. Saya nggak mengenal Anda, ya, tetapi saya mau yang terbaik untuk diri Anda. Saya di sini hanya memberikan pencerahan. Semua keputusan kembali lagi kepada pribadi kalian Scorpio masing-masing, ya. Jadi di sini Temperance ya, kamu jangan dekat-dekat dengan orang yang kelihatan suci, tidak punya dosa, padahal, ataupun mungkin ya cerita-cerita keburukan orang, padahal dia sendiri tahu bahwa dia punya kekurangan gitu, tapi malah dia cerita-cerita orang, ya, serasa dirinya sempurna, serasa dirinya yang paling hebat, ya, ataupun menekan dirimu. Kadang-kadang dia serasa paling baik lah di mata orang, tapi menjudgemu dari kata-kata, dari tuduhan-tuduhan, ya, entah memakimu, entah bicara tentang kamu yang jelek, menceritakan kekurangan-kekurangan kamu yang mana dia harus lindungi, tetapi malah dia mendaunkan mentalmu, seolah-olah kamu tidak berharga, seolah-olah kamu tidak berguna. Itu bukan tempatmu di situ. Carilah circle yang memang mencintaimu, menginginkanmu, menghargaimu, memperjuangkanmu, ya. Oke, berikutnya di sini ada Five of Pentacles. Orang yang cepat marah,
ya, marah mulu, ya. Ini entah di pekerjaan, entah di pasangan. Kamu bukan berarti saya suruh kamu, oh Kak Ica, orang-orang ini toksik, berarti saya harus keluar dari pekerjaan itu, tidak. Ya, kamu yang harus bisa mendamaikan hatimu. Kalau kamu masih nyaman, kalau kamu masih mampu, silahkan di situ. Kan semua kembali pada diri sendiri. Tapi kalau kamu sudah tidak mampu, ya berarti kamu harus cari tempat di mana yang hatimu bisa nyaman gitu. Kita bicara tentang kenyamanan. Kalau kita dimarah-marahi terus, ataupun mungkin kita menjadi pelampiasan dari kemarahan orang, kan nggak nyaman juga kan kita. Karena sini saya lihat ada pasangan yang ribut ya, mungkin dia punya masalah di kantor, ujung-ujungnya dia menyakiti anak, menyakiti pasangan ya, ataupun sebaliknya dia lagi emosi nggak bisa dikontrol ya, mungkin dia lagi capek di rumah ya, jaga anak, jaga atau membersihkan, tiba-tiba kamu pulang udah diomelin ya, berarti kan dia tidak menghargai ya. Mungkin ya setidaknya kalau omelin ataupun mungkin rasa ada emosi ya, mungkin diceritakan, bukan langsung marah mulu ya. Ataupun mungkin kalau pimpinan ya mengayomi, mengarahkan, bukan langsung marah ya. Tapi di sini saya lihat ada orang-orang yang cuman taunya marah, marah, marah dan marah. Dibicarakan nggak mau, tapi maunya marah. Ya, tidak mau mencari solusi, tidak mau berkompromi. Karena marah, maunya marah aja. Ya, ataupun mungkin kamu korban juga dari masa lalumu, di mana orang tuamu suka marah-marah, ya akhirnya kamu jadi trauma ya, orang tua sama orang tua, artinya orang tua kamu suka marah gitu ya, atau bahkan membuatmu terluka ya, memarahimu, akhirnya kau trauma ya. Berdamailah dengan masa lalumu, dan jangan, kalau kamu tidak berdamai berarti dampaknya bisa ke pasanganmu atau ke anakmu. Kenapa? Kamu mengikuti polanya yang mana? Polanya yang salah. Nah, itu hati-hati ya. Ya, berdamailah dengan masa lalumu kalau memang kamu punya kepahitan di masa lalu. Ya, karena kita bicara tentang kemarahan, emosi yang tidak bisa dikontrol. Jadi akhirnya mempersulit dirimu dan bahkan mempersulit orang lain. Bisa juga kamu menjadi toksik untuk dirimu, dimana kamu dapat marah dari pasanganmu nggak jelas, akhirnya kamu marahi anakmu lagi. Nah, itu yang menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain, dimana kamu marah lagi anakmu. Ya, ini contoh ya. Jadi kamu bisa melihat bahwa mungkin kamu ribut ya dengan pimpinanmu, kamu bawa ke rumah, akhirnya kamu marahi pasanganmu marahi anakmu. Nah, itu siklusnya, kasihan kan. Jadi kontrollah emosimu ya. Terus di sini ada Ace of Pentacles ya. Jadi ada beberapa orang yang pesimis, ataupun mungkin kalau dibilang mental pengemis, mental serasa dia tuh kayak, ini intinya gini, sebenarnya dia pemalas ya. Kalau kamu dekat-dekat orang pemalas ini jangan ya, karena serasa kayak dia korban gitu, serasa dia tuh nggak tahu apa-apa, mukanya lugu gitu, padahal sebenarnya dia pemalas. Contoh, kamu suruh pasanganmu kerja, dia nggak mau kerja ya, tapi alasan saya tuh disolimi, pekerjaan itu toksik, pimpinannya toksik, orang-orang di situ toksik, jadi saya berusaha untuk bekerja tetapi nggak nyaman, jadi saya resign ya. Nah, ini ada beberapa yang seperti itu, alasan untuk menjatuhkan orang lain, padahal sebenarnya dia tuh malas ya, malas untuk kerja, malas untuk, ya pokoknya intinya malas, di rumah juga malas, taunya tidur doang, nggak mau kerja ya. Jadi kamu yang stres sendiri, seolah-olah dia yang jadi kayak macam anak mami gitu ya, mau dilayani, mau disuap terus ya, padahal ada tanggung jawab. Ini lebih ke pasangan ya. Jadi pasangan yang seolah-olah dirinya tuh kayak macam mau dijadikan raja atau ratu, tidak mau berjuang bersama, hanya mau menerima doang ya, hanya mau menuntut doang, hanya mau dilayani doang. Nah, orang-orang begini itu lebih baik nggak usah, apalagi kalau sudah punya anak, kamu menderita sendiri. Kenapa? Karena kamu terbebani sendiri ya. Hati-hati, ini 100% bukan energimu, jadi kamu ambil saja sesuai dengan energimu ya, karena ini energi general. Kalaupun terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi dari Scorpio lainnya. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya
ya. Ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan, ya. Di sini ada Page of Pentacles, orang yang suka membanding-bandingkan, ya. Wah, dia tuh cantik, dia tuh ganteng, wah dia tuh kaya. Ah, kamu tuh kiri, kamu bisa apa? Ini ada beberapa dari orang tuamu, mungkin masa lalumu atau mungkinkah kamu, ya, sebagai orang tua membanding-bandingkan. Jangan sampai kamu jadi toksik buat orang lain. Dan jangan kamu juga memendam rasa amarah yang sangat berlebihan. Ya, kalaupun memang kamu sudah tahu bahwa orang tuamu membandingkan kamu dengan saudaramu yang lain atau siapa, ataupun mungkin pasanganmu membanding-bandingkan dirimu dengan dirinya, atau membanding-bandingkan orang lain dengan dirimu, berarti itu orang sudah menyerangmu secara mental, di mana dia tidak menghargaimu. Bukan berarti saya suruh kamu durhaka sama orang tua, ya, tidak. Tetapi lebih memaafkan orang tua, ya. Dan ya setidaknya nggak usah dengar, tidak usah baper, dan ya mungkin menjauh dikit, ya. Ataupun mungkin kamu lebih banyak di rumah, ataupun buktikan bahwa memang kamu mampu. Dengan cara buktikan mereka bisa produktif, ya. Kamu bisa membungkam apa yang pernah mereka katakan atau penilaian mereka terhadapmu. Ya, di sini ada orang membanding-bandingkan, ya, ataupun mungkin merasa bahwa dia tuh siapa, jadi pandang enteng orang, ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti gini, yang tidak mau merasa kurang, rasa harus lebih, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling wow, ya. Entah siapapun, kalau memang kamu sudah dikoneksi ini orang berbahaya, karena kan kita tidak sempurna, seolah-olah dia mau kita harus menjadi tanggung jawab kita untuk bisa membahagiakan orang di seluruh dunia. No, kita juga punya keterbatasan. Jadi buatlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri, bukan mencari dari validasi dari orang lain, pengakuan ini itu. No, ya, carilah ketenangan batinmu untuk dirimu. Kalau kamu dapat orang yang suka membanding-bandingkan, lebih baik jangan. Mungkin sekarang dia bandingkan si A dan si B, besoknya dia bandingkan kamu dengan yang lainnya, akhirnya kamu tersakiti. Ini masalah waktu saja. Sekarang dia belum menyakitimu, besok jatahmu. Bahkan mungkin kamu akan membalasnya. Akhirnya kamu jadi toksik untuk dirimu dan orang lain lagi. Ya, hati-hati. Kalau pertemananmu seperti gini atau dalam lingkup apapun, ya. Di sini ada Six of Pentacles, persaingan tidak sehat. Ya, persaingan tidak sehat, sikut menyikut, bahkan mau mendapatkan sesuatu tetapi mengorbankan orang lain. Itu, ya. Jadi ada beberapa yang tidak jujur juga, saya merasakan di sini energinya, ataupun ya bersilat lidah, tidak mengakui akan dirimu, ya. Jadi contohnya dia menipu bahwa dia itu jomblo padahal dia punya pacar, gitu, ya. Ataupun dia mengajakmu selingkuh, itu kan berarti dia nggak jujur, ya. Sudah tahu punya pasangan, tetapi malah, ini artinya gini, kalau kamu menjadi orang kedua, jangan kaget kalau suatu saat nanti dia akan pergi menduakan kamu juga, gitu, ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang-orang yang menjadi kedua atau pernah diselingkuhi dia akan menjadi orang baik lagi. Tidak, itu karena penyakit, ya, dan akan kambuh sewaktu-waktu, suatu saat nanti, ya. Jadi kalau kamu sudah pernah dapat orang yang tukang selingkuh, ya jangan kaget suatu saat nanti dia akan selingkuh lagi. Ataupun mungkin kamu sebagai pelakor atau pebinor, jangan bangga kalau kamu bisa merebutnya. Suatu saat nanti kamu sudah tidak mencapai apa yang dia inginkan, contohnya mungkin sudah gak cantik lagi atau udah apa, ya jangan kaget kalau nanti dia pergi meninggalkanmu lagi. Karena ya itu sama, orang tidak setia, orang tidak jujur pada dirinya. Karena apa? Mencari kelebihan padahal dirinya aja, atau mencari kesempurnaan padahal dirinya aja nggak lebih, nggak sempurna juga, ya. Jadi carilah tempatmu, carilah orang-orang di mana sesuai dengan hatimu, di mana di situ tempatmu, gitu. Jangan kamu mencari seseorang yang susah kamu gapai ataupun tidak nyaman dengan hatimu. Kasihan dirimu, ya. Atau kalau kita bilang kita mau menjadi orang yang kaya raya, ya, tapi ujung-ujungnya memaksakan diri untuk bisa bergaya hidup seperti mereka. Hati-hati di sini, the star, ya. Orang yang egois, yang mau menang sendiri, ya, serasa dirinya paling hebat, ya, serasa diri paling hebat, ya, serasa diri paling benar, serasa diri yang paling bersinar, paling cantik, paling ganteng. Ini ada orang yang serasa memandang enteng orang, ya, karena mungkin dia merasa dirinya seksi, bodinya aduhai,
Dia memandang enteng orang, melihat orang dari sebelah mata, ya. Jangan begitu. Kalau kamu mendapatkan orang seperti itu, kamu juga tertular nanti. Seolah-olah kamu tuh akan beradu fisik, ya. Beradu fisik bukan pukul ya, tapi maksudnya saya rasa bersaing dengan yang tidak sempur apa ya, tidak abadi gitu. Kan kulit kita kan keriput seiring usia nanti, muka kita juga mungkin akan keriput apapun, ya. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang yang meremehkan orang, pandang enteng orang, tidak melihat orang gitu. Ya, serasa dirinya paling lebih dan lebih. Ya, serasa orang itu nggak ada harganya. Dia yang paling bersinar gitu. Ada yang angkuh sombong kan. Serasa dunia ini milik dia tanpa melihat dari orang lain. Di sini Queen of Swords ada penantian, dimana hati-hati dengan orang yang tidak mau memperjuangkanmu. Kalau memang dia tidak mau memperjuangkanmu, kenapa kamu harus menangis menanti dengan orang yang tidak mau memperjuangkanmu? Kalau dia berjuang untukmu, dia layak diperjuangkan juga. Tapi kalau memang dia tidak layak untuk diperjuangkan karena memang dirinya tidak menginginkanmu, bukalah hati untuk orang-orang yang menginginkan kamu. Bukalah hati untuk orang-orang yang mau memperjuangkanmu. Kamu terlalu menanti orang di luar sana yang tidak menginginkanmu, sedangkan kamu mengabaikan orang-orang di sekelilingmu yang sangat sayang dan sangat cinta sama kamu. Ini sangat luar biasa menyakitkan. Terkadang kita berimajinasi untuk bisa mendapatkan orang yang jauh di sana, padahal kamu gak lihat dari sekelilingmu yang harus kamu sayang. Bukan hanya pasangan. Cinta kasih itu kepada orang tua, anak yang ada di sekelilingmu saat ini, sayangilah mereka. Orientasinya kamu pasangan aja tuh, saya bisa bahagia. Padahal sebenarnya validasi dari diri kita sendiri, bukan dari validasi dari orang lain. Kita harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, bukan mau mencari kebahagiaan di luar diri, ya. Oke, berikutnya terakhir Seven of Cups. Ya, ini menyakiti diri sendiri dari pikiranmu. Ya. Jadi kamu terlalu baper dengan kata orang, akhirnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Contohnya, ada mungkin orang-orang yang bicara dasar bodoh kamu, ya, dasar pokoknya intinya kayak macam guyon-guyon gitu, tapi langsung kamu tersinggung kan. Akhirnya kamu merasa, apa benar saya bodoh, apa benar saya ini. Akhirnya kamu besok ulangi lagi, ya, apa yang dia bicara kamu juga ulang. Kamu tuh bodoh, anjay kamu. Ini bahasa yang kurang-kurang gimana ya, yang agak gaul-gaul tapi itu sebenarnya nggak sopan ya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, ya. Jadi dirimu serasa tidak berharga, dirimu tuh kayak binatang, dianggap binatang tapi dileluconkan gitu. Berarti kan kamu mengizinkan mereka untuk meleluconkan dirimu dan anggap kamu itu bukan siapa-siapa gitu. Dimana besok kamu juga pun menganggap itu baik dan akhirnya menyerang mereka sama seperti mereka menyerangmu dulu. Ini kan berarti menambah dosa, menambah seolah-olah kamu ini bukan manusia yang dihargai, dicintai. Kamu sama seperti binatang. Binatang aja tuh disayang, dicintai loh. Tapi ini seolah-olah kayak macam sudah gak ada harganya sebagai manusia gitu. Jadi jauhilah orang-orang yang menyepelekan kamu dengan kata-kata yang jorok, ya. Baru kamu lagi ikut-ikutan lagi, ya anggap biasa gitu. Padahal kamu nggak tahu bahwa itu kan bahasa yang sangat rendah, bahasa yang tidak perlu dikeluarkan. Kita ini bersekolah, ya berpendidikan, tapi kok karakternya nggak beretika gitu. Ya, bahasa-bahasa yang aduh kurang ajar kamu ya. Aduh, gimana nih ya, kamu tuh dasar pakai bahasa-bahasa yang gaul-gaul tapi maknanya jelek gitu. Ada bahasa-bahasa pokoknya nggak usah saya sebutkan, kamu sudah tahu. Ya, yang mungkin merasa bahwa itu guyon, lelucon doang ya. Tapi itu nggak bagus. Ya, akhirnya kamu merasa, wah, dia bicara saya begitu, besok saya juga bicara dia begitu deh. Akhirnya anakmu dengar lagi, tertular lagi. Pasanganmu kamu bikin begitu, dia tersinggung lagi. Ya, bahaya nih. Ya, jadi hati-hati dari omongan, dari lisan. Ya, akan menyakiti dirimu sendiri. Dan bahkan menyakiti orang lain karena faktor kebiasaan. Ya, ataupun mungkin dibilang ini, dasar nih kamu nih setan kamu ya. Atau bangsat kamu, bangsat. Ya, pokoknya gitu-gitulah bahasa-bahasa yang kurang-kurang. Saya bingung juga ya, nih orang semakin pintar semakin kok dan itu terjadi loh di era ini ya. Semakin pendidikan semakin tinggi tapi manusianya kok semakin moralnya rendah
Dan itu yang terjadi, bukan berarti saya bicara yang semua orang begitu ya, tidak. Tetapi ini ada beberapa. Tetapi kalau dibilang ya 70% seperti begitu. Tinggi sekolahnya, bahkan mungkin kalau mau dibilang anak yang tidak sekolah masih lebih santun ya, dibandingkan orang-orang yang sekolah tapi malah ribut-ribut. Seharusnya dia lebih bijaksana, bisa mengontrol emosi, tapi malah seolah-olah menjadikan pendidikan sok jadi kayak macam sok pintar, sok jago, sok paling tahu, sok paling sok-sok gitu. Ya, jadi hati-hati dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang spesimis, orang yang menyakiti kamu secara tidak langsung, ya, membanding-bandingkan. Habis itu juga mencelamu, ya, dan orang merasa paling benar dan orang-orang yang tidak memperjuangkanmu, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak. Oke, saya sudah menarik energinya. Kita ke inisial dulu. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf I, ada J, N, ada huruf R, ada huruf E, M, W, A, L, B, H, V, C, K, T, D, G, I-nya double, energinya up, ada huruf P. Jadi untuk koneksi di sini dari koneksi inisial kamu terkoneksi dengan huruf U, I, J, N, R, E, M, W, A, L, B, H, V, C, K, T, D, G, I, dan P ya. Semoga resonate. Dan kalaupun kamu tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiak. Dimana untuk zodiak saya sudah menarik energinya juga di sini. Oke, kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, ada Aquarius, Capricorn, Scorpio, Sagittarius, Leo, Libra, dan Cancer. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan ada Taurus, Aquarius, Capricorn, Scorpio, Sagittarius, Leo, Libra, dan Cancer. Oke, dan untuk pesan semesta ya, saya mau ambil 3 kartu untukmu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Di sini ada Knight of Pentacles. Ada juga, oke, maaf ya goyang. Di sini ada The Sun. Terus di sini juga ada King of Wands. Wow. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk koneksi ini dengan orang-orang yang berbahaya untukmu, dimana berjuanglah untuk dirimu sendiri, untuk kebahagiaanmu. Ingat, kamu itu berharga, kamu itu bisa bahagia dengan dirimu sendiri tanpa mereka, kamu bisa sukses tanpa mereka. Jadi ingat, kamu punya potensi yang luar biasa. Jangan pernah karena terkoneksi dengan orang-orang toksik, akhirnya hidupmu juga jadi toksik seperti mereka, spesimis, merasa tidak berharga, merasa tidak diinginkan. Ingat, apa yang mereka ucapkan itu hanya sekedar ucapan. Jangan kamu save dalam hati, akhirnya membuat dirimu menjadi orang yang tidak berharga karena pikiranmu. Ya, harus kamu berpikir positif tentang dirimu. Ingat, mereka menjatuhkanmu dari sisi mental, dan pada saat itu kamu men-save-nya dan hancurlah hidupmu. Jadi nggak usah terlalu baper. Anggap aja orang itu orang stres, orang gila yang ya artinya ya anggap aja dia sakit gitu kan. Jadi kamu nggak usah terlalu makan hati, nggak usah terlalu ambil
ambil pusing, terus tidak usah masukkan di hati gitu ya. Jadilah dirimu yang pejuang untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, bahagiakan dirimu. Ingat kamu berharga, Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.